Ini ada Oppo A5s dengan keadaan seperti ini. Seperti ini. LCD-nya bermasalah. Jadi saya akan membuat tutorial cara membuka casing A5s dan mengganti LCD-nya. Jadi pertama kita lepas dulu. Dan kita lepas untuk penutup casing belakangnya. Di sini saya coba angkat dulu, apa bisa langsung diangkat? Ternyata tidak, kawan. Ini harus kita panaskan. Jadi di sini saya panaskan dengan suhu 220. Jadi saya panaskan dengan suhu 220. Dan sudah cukup terasa panas, kita hentikan. Lalu di sini saya coba angkat. Dan kalau sudah terangkat sedikit, kita tinggal tarik aja. Dan sudah terangkat. Lalu kita lepas baut-bautnya. Di sini saya, karena menggunakan obeng elektrik, saya hidupkan dulu. Dan sudah hidup. Pertama kita lepas dulu baut yang berada di fingerprint. Dan sudah terlepas, fingerprintnya sudah kita lepas. Lanjut dengan melepas semua baut-bautnya. Dan ini sudah saya lepas semua bautnya. Lalu lanjut dengan melepas slot SIM cardnya. Kita gunakan plat, atau kalau kuku panjang gunakan kuku untuk membuka casing ini. Jadi kita congkel dari slot SIM-nya, maka akan terbuka sedikit. Lalu kita lanjut menekannya dengan menggunakan kuku. Dan sudah terangkat, kita tekankan lagi bagian atasnya. Dan sudah terlepas. Kita dahulukan lepas fleksibel baterainya. Lalu plastik baterai ini kita angkat, maka LCD akan, maksud saya baterainya akan mudah terangkat. Lalu di sini kita lepas
dan kita gunakan, aduh mana ini, gunakan juga, ternyata masih kokoh. Ini biasanya kalau habis jatuh LCD ini mudah terangkat karena bekas benturan, tapi ini masih kokoh. Jadi kita panaskan lagi dengan blower. Saya menggunakan panas 220 Celcius. Kita rasakan aja apabila sudah cukup panas. Kita hentikan. Ini sudah cukup panas kawan. Kita coba tarik, ternyata belum bisa. Coba bawahnya, ternyata belum bisa. Lalu saya congkel menggunakan plat. Ini lumayan rapat pemasangannya. Saya gunakan plat, lalu sudah masuk kita panaskan lagi, karena memang begitu cara pelepasan LCD. Kita panaskan, kita angkat, kita panaskan, angkat lagi, dan akhirnya selesai. Di sini saya panaskan lagi. Lalu saya coba tarik, ternyata posisinya belum di bawah. Ini sudah mulai terangkat. Saya selipkan plat, lalu saya tarik aja begini. Saya tarik begini dikarenakan LCD-nya memang sudah rusak. Tapi kalau LCD-nya masih bagus, kita harus lebih hati-hati lagi, karena kita mau selamatkan LCD-nya. Dan LCD-nya sudah terlepas. Jadi saya pisahkan dulu di sini. Lalu saya gunakan plat yang tipis. Bukan plat ini kawan, maksud saya pingset. Kita bersihkan menggunakan pingset. Cukup dengan menekannya, lalu ditarik, ditekan. Ya, kita bersihkan menurut cara kita masing-masing, tapi lebih bagus menggunakan pingset karena menurut saya lebih mudah. Ini pokoknya kita bersihkan. Dan membersihkan ini harus dengan hati-hati
Nanti siapa tahu ada kaca LCD-nya yang masih nempel, itu bisa mengakibatkan tangan kita terluka. Jadi kita bersihkan semua supaya nanti pemasangannya akan rapat sama frame-nya. Karena kalau rapat dia terlihat bagus pemasangannya. Dan sudah selesai membersihkan LCD-nya, membersihkan lem LCD-nya maksud saya. Dan ini saya lihat dulu betul LCD-nya. Kita coba terlebih dahulu sebelum memasang lemnya. HP sudah hidup. Jadi sebelum kita lem, kita wajib mengetes kelayakan LCD ini dulu. Ini masih loading kawan. Loadingnya cukup lama. Oh, sudah masuk. Jadi ternyata ada polanya kawan. Berhubung polanya saya nggak tahu, tapi ini LCD ini sudah saya tes sebelumnya. Jadi kita lanjut pemasangan. Jadi untuk rekan-rekan jangan sampai tidak dites terlebih dahulu untuk LCD penggantinya. Baik kawan, ini saya lanjut dengan memasang lemnya.
Jadi di sini nampaknya untuk pembatas atau jaring kameranya nampaknya memang nggak ada tadi. Saya lupa juga melihatnya. Jadi kita pasangkan lemnya. Ada jaring ini tadi bang. Jaring kamera udah ada on ya. Jadi kita pasangkan lemnya mengikuti ini. Di tempat premnya sudah tersedia tempat premnya, tempat lemnya. Jadi kita ikutin aja. Dan ini kita pasangkan, masukkan dulu fleksibel LCD-nya. Lalu untuk bagian bawah ini kita dahulukan, ini bagian fleksibelnya kita dahulukan. Jadi kita presisikan. Lalu kalau sudah presisi kita lepas bagian atas, maka dia akan otomatis mempresisikan ke premnya. Ini sudah presisi kawan. Dan inilah senjata, maksud saya senjata andalan saya ini kawan. Jadi gunakanlah karet yang sudah kendor atau karet bekas, cukup sebanyak 5 itu sudah lumayan cukup. Coba aja tambah, sudah cukup aja itu, biarlah itu sudah. Saya tarik aja bagian atas. Lalu saya diamkan selama 20 menit supaya lemnya memang betul kering. Baik kawan, ini saya lepas karetnya.
Ini tadi sudah saya diamkan kurang lebih 20 menit. Jadi kita pasangkan fleksibelnya. Dengarkan atau rasakan bunyi klik. Jika sudah bunyi klik, berarti pemasangan fleksibel LCD atau fleksibel apa aja itu sudah petanda bagus. Lalu ini baterainya saya pasangkan. Saya coba hidupkan kawan. Kita lihat apakah bisa menyala sempurna gambarnya atau tidak. Di sini masih loading. Jadi berhubung menunggu ini loading, saya pasangkan dulu penutupnya. Dan saya pasangkan semua baut-bautnya. Ini bautnya kalau dihitung mungkin ada sekitar 15 buah baut atau 20 baut. Waduh kawan, ini tadi saya hitung dalam hati, semuanya ada 15 baut, pas 15 baut, sama baut untuk fingerprint. Jadi di sini saya pasangkan plat penutup soket fingerprintnya. Jadi untuk baut-bautnya jangan sampai tidak kita pasangkan, karena memang pemasangan baut itu cukup jenuh, tetapi tetap kita pasangkan. Nah kawan, saya kalau membuka baut atau memasang baut sangat jenuh kawan, apalagi kalau HP yang kita buka tidak terselesaikan. Ini slot SIM-nya sudah saya pasangkan.
Tapi di sini tidak bisa masuk sampai ke menu dikarenakan ada pin polanya, pin layarnya atau pin sandinya kebetulan tidak dikasih tahu sama yang punya HP. Oke kawan, begitulah cara memperbaiki atau membuka casing Oppo A5s dan mengganti atau memasang LCD dengan sempurna. Sekian dan terima kasih.